1900s. Oh, 1900. Mm-mm. It's made in Bla bla bla. Brownie Bros. Cameras. Jawabannya tadi adalah developed. Oke. Kok tintanya hitam sih? Let's find the right one. Jawabannya adalah C. Jawabanmu betul? Salah. Jawabanmu apa? It was. Oh, it was developed. It meant it was developed. Oke. Jadi ini 1900 tuh kalau Inggris bacanya bisa 1900s gitu. Oh, yeah. Jadi nggak harus 1900 gitu kan kelamaan ya. 1900s gitu malah sana tuh bisa kayak gitu. Jadi kadang-kadang nggak kayak Indonesia gitu ya. Yeah. Ini kalimat ini kan kalimat. Yeah. Ini sudah punya subjek belum? Coba Zara gini aja biar enak bacanya ya. Udah punya subjek belum? Belum. Kalau ismen itu apanya? Ismen bukan nama toh? Itu nama. Iya. Uh-uh. Oh iya. Uh-uh. Berarti udah punya subjek belum? Udah. Ya udah. Ismen subjek ya? Iya. Ismen subjek. Terus bla bla bla. Terus inexpensive proxy box kamera itu apa? Maksudnya apa ya? Itu benda atau apa gitu? Oh, benda. Benda, betul sekali. Berarti sudah ada subjek, terus di sini belakangnya ini ada kata benda toh? Iya. Inexpensive proxy box kamera, berarti kurang predikat aja. Predikat itu verba ya. Verba itu verb atau kata kerja. Jadi cuman kurang verb aja ini. Oh, iya. Nah, berarti jangan nambahin yang kalau misalnya tadi milihnya B, berarti ditambahin subjek sama to be ya. Kebanyakan kita cuman perlu pakai verba aja ini. Terus ini yang in the early 1900 ini kurungin aja, itu kurungin itu cuman keterangan waktu ya. Oh iya. Kurungin keterangan waktu. Ya, terus sekarang sama diraba-raba maknanya juga. Berarti di awal 1900-an Eastman itu mengembangkan apa dikembangkan? Mengembangkan bla 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 gitulah pokoknya nggak usah diartikan semuanya pokoknya kita kayak si Anu itu mengembangkan bla 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 gitu. Oh ya, udah sudah masuk akal artinya gitu ya. Terus tadi kalau milih yang B ada was-nya. Kalau ada to be di belakangnya ini kan pasti verb 3. Oh, verb 3. Artinya kan diapa-apain. Jadi itu dikembangkan gitu. Oke. Itu kalimat pasif ya, yang B itu kalimat pasif namanya. Oke. Sekarang kita let's go to number 2. Oke, dibaca dulu soalnya. The discovery. Bla 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 gitu biar agak Inggris ya. Bla bla bla, the discovery of the fossilic remnants of these in 1 billion year of rocks. Oke. Tides, ini bacanya tides. Oh, tides. Of tides in 1 billion year old rocks. Gitu. Jadi 1 billion year old rocks gitu ya. Oke. Jawabanmu tadi apa? Nah, kalau jawabannya yang betul adalah B. Tadi kan jawab A kenapa? Awalnya kan tapi soalnya ada D itu nggak boleh pakai S ya. Apa? Kalau ada D tuh boleh Nggak pakai boleh S. pakai S. Iya. Oh, kalau mau maksudnya predikatnya pakai S apa enggak gitu tuh? Kalau itu tergantung pada subjeknya sebenarnya mau predikat pakai S apa enggak itu. Tapi kalau yang A itu kata reportnya itu kata benda. Jadi reportnya itu laporan gitu kan. Terus yang kan geological itu adjektif ya. Iya. Jadi ini namanya frasa benda gitu, yang A itu frasa benda. Jadi kayak kata benda, ya sama aja kayak kata benda. Padahal kalau kita tempatkan yang A di sini, geological reports, the discovery of kebelakangan ini kan kata benda juga ya. Iya. Terus berarti kalimatnya jadi nggak punya apa? Subjek. Bukan. Subjeknya ya geological report ini kan kata benda ini. Nggak punya
predikat. Ya kan kurang kata kerja kan ini Iya. reportnya kan laporan geologis terus bla 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 kok langsung penemuan dari fossilat remnant kayak kurang sesuatu gitu ya. Iya. Ya. Jadi jawabannya yang B karena geologis itu kata benda, reports itu kata kerja. Jadi reports itu bisa jadi kata benda, bisa jadi kata kerja. Kalau diisi yang C tambah salah sama aja. Oh, ya udah poin aja. Enggak apa-apa. Aku yuk. Entar anak mau minta es. Oh, iya. Iya, gitu. Kalau yang C ini juga kata benda ya? Iya. Kalau yang geologis report ini juga dia juga kata benda. A, C, D kata benda semua. Jadi ini frasa benda. Kalau jadi Zahra bingung nggak ya? Kalau kata benda itu cuma satu, tapi kalau banyak gitu namanya frasa benda. Namanya frasa benda. Ini frasa benda ini. A frasa benda, C frasa benda, D frasa benda. Nggak ada predikatnya ya. Iya. Oke, berarti kita harus kayak ngenalin ini kurang apa sih? Kalau ini kurang subjek, predikat ya ini berarti. Iya. Ya. Oke, let's go to number 3. Ya, dibaca dulu ya. Yeah, the Franklin Bridge blah 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 took 13 years to complete. The Brook ini sekalian perbaikan pronunciation juga nggak apa-apa ya. Iya, Jadi iya. ini bacanya tuh The Brooklyn Bridge bla 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 took 13 years to complete. Gitu. Coba bisa diulangi. The Brooklyn Bridge to blah 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 took 13 years. 13 years to complete. Took 13 years to complete. 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 Iya, complete gitu. Cuman complete tapi di Inggris kan complete gitu aja sih. Jawabanmu apa? A. Jawabannya juga A ya? Iya. Oh ya, betul. 100 for you. Oke, kok kamu jawabnya A kenapa? Soalnya apa ya kalau ditambahin tuki nggak bisa apa sih? Oh, karena kata tuk ini ya? Iya. Tuk ini nggak bisa kalau depannya ada tubinya gitu ya? Iya. Oke, ya bagus. Kalau sebenarnya ini gini, kalau menurut sistematikanya itu The Brooklyn Bridge in New York itu semuanya subjek ya. Ya kata itu frasa benda kan panjang frasa benda. Yang subjek utama ya The Brooklyn Bridge ini subjek utamanya. Terus verbanya adalah kata tuk ya. Verbnya. Berarti ini jangan menciptakan verba baru di sini. Terus berarti yang ada verbanya, nah ini B ada verbanya, C ada verbanya. Udah nggak usah dipilih B sama C. Yang D, kok which ya? Which itu apa? Which itu konektor ini, conjunction. Termasuk conjunction atau konektor penghubung. Gunanya untuk menghubungkan, jadi kalau kalimat itu kalau ada satu konektor itu subjek verbnya harus dua, subjek verb, which, subjek verb gitu loh. Kalau ini kan cuma satu aja kan? Iya. Ya. Gampang ya? Iya. Oke. Number 4. Bisa dibaca soalnya. Change control of the physical blah blah we inherit. Thank you. Oke. Jawabannya apa? Jawabannya C. Kamu tadi jawabnya? D. D. Oh iya. Kamu jawab D kenapa? Aku kira kalau kan ada we pakai R. Oh, are we? Oh, I see. Yeah. Sebenarnya itu ini gini, we inherit. Ini we inherit itu jadi satu. Oh, jadi yeah. ini subjeknya we, inherit verbnya. Ya. Terus di sini jeans ini subjek, control adalah verb. Control verb. Nah, berarti kita oke, berarti ini tadi ini harus pakai konektor ini. Kan ini kalau
Ini bayangin ya, genes control bla 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 bla, we inherit. Kok ada subject verb gitu kan? Terus bla 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 bla, terus subject verb, gitu kan? Itu berarti di tengah-tengahnya harus ada konektor di sini. Di sini ini kayaknya ini mau pakai kata that ya. Nah, gitu. Berarti di sini harus ada kata that untuk melekat dengan we inherit kan? Artinya kan yang kita warisi gitu. Tapi kok the physical bla 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 kan belum lengkap itu ya. Baru adjektif, kurang kata apa? Adjektif itu melekatnya di kata benda. Karena benda, jadi trait-nya itu benda. Trait-nya itu noun ini. Nah, di sini kurang noun sama kata that gitu ya. Kurang nominal, noun atau nomina sama kata that. Nah, berarti kita nyarinya yang jangan yang ada verbanya. Jadi yang ada verbanya, ini ada verbanya coret. Ini ada verbanya coret. Oke, tinggal yang A sama D. Tapi kan kebalik ya yang A ya, gitu ya. Okay, is it okay? We can go to number 5. Dibaca dulu. The verb can be assertive from a place and then blah 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 to the clothes To die, clothes blue. To tie clothes blue. Ya. Jawabannya adalah Yang C. yang D. Yang D kan? Tapi jawabanmu yang C. Iya. Oh ya. Ini polanya, ini kan ada kata and then ya. And then itu adalah konektor. Penghubung ya. Nah, jadi ini kalau saya sukanya gini. Oh, ada and then. Berarti depan ini harus subject verb, koma, and then subject verb gitu. Gitu. Kita punya pola itu di pikiran, terus indigo can be excited udah subject verb udah ya, subject verb. From a plan udah oke, nggak usah dipikir. And then berarti di sini harus ada subject verb gitu ya. Nah, yang subject verb yang D ya. Iya, D. Ini jadi kalau ada kalimat kok subject verb gini ya. Tapi nggak ada konektornya. Ini bener apa salah? Salah. Harus ada konektornya. Kalau mau dua subject verb itu harus ada konektornya. Ini kalau nggak ada and then ya ada that atau ada which atau ada who dan lain sebagainya ya, konektor-konektor itu. Atau ada because atau although atau but atau and atau or gitu ya. Enak kan? Okay, let's go to number 6. Blah 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 in the United States. United States Spends 900 hours 900 hours per year. In class and Nah, kalau ini 1170 gitu. 1170 hours in front of the television. Itu hanya nggak dibaca tuh, jadi hours gitu bacanya ya. Hours. Udah lama batuknya? Iya. Udah berobat? Kemarin baru beli obat. Kasihan soalnya. Ini jawabannya adalah A. Jawabanmu apa? B. Kok nyabe kenapa tadi? Awalnya tuh bingung kan mau pilih kalau nggak A, D, tapi kok dipikir-pikir kok tiba-tiba B gitu loh. Sebenarnya ini tuh gini aja. Ini kalimatnya udah punya apa? Udah punya apa kalimatnya? Punya yang dipikir subjek, predikat, objek gitu aja. Udah punya apa kalimatnya nih?
subject. Subjek ada nggak sih? Nggak punya subjek. Oh, Predikat. Ini udah punya predikat. Mana predikatnya? United. Bukan. The United States kan negara Amerika itu loh. The US. Predikatnya kata Spence. Ini predikatnya. Ya. Berarti yang kurang adalah justru di sini nggak punya subjek. Ya. Kan ya sambil diraba-raba artinya. Ini kan Spence-nya ada S-nya ya. Verba ada S-nya. Berarti pertanda kalau ada S-nya pertanda subjeknya singular kan? Berarti gini. The average third grader. Oh, the bla bla bla. Pokoknya itu sebuah kata benda. Di Amerika itu menghabiskan 900 jam di kelas dan 1000 lala jam di depan TV gitu kan. Ini maksudnya the average jadi itu rata-rata siswa kelas 3. Rata-rata siswa kelas 3 di Amerika itu menghabiskan waktu 900 hours di kelas and bla 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 itu di in front of television. Jadi kita jangan mencari yang ada verbanya. Yang ada verbanya ini coret. Ini to be itu verba ya. Coret. There are verba coret. 3 average grades. Ini nggak ada verbanya. Oke, kita pertahankan dulu yang D. Tapi yang D ini salah ini karena kan ini kumpulan kata benda, tapi kan yang utama kan kata grades ya. Jamak kan. Masa verbanya pakai S? Nggak boleh kan? Oh, nggak boleh. Yang jamak, yang verbanya pakai S yang tunggal ini grader. Grader itu tunggal, grader itu siswa. Siswa kelas 3. Oke, jadi because of subjeknya tunggal ya. Oke. Lanjut, let's go to number 7. Oke, bisa dibaca soalnya. Examples have begun something was blah 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 is on humans circadian Rhythm. Nah, itu rhythm. Itu bacanya researchers. Researchers have begun studying what blah 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 is on human circadian rhythm. Oke, jawabannya apa? D. Nah, kalau jawabanmu tadi? D juga. Betul ya? Ya sudah betul. Kak tadi bisa jawab D kenapa? Nyocokin dari kata-katanya aja. Ini sudah ada, ini ada konektornya what ya. Jadi ini polanya tuh subject verb what subject verb gitu ya. Subject verb what subject verb ya. Ini polanya. Tapi meskipun what-nya itu kadang-kadang what itu bisa jadi sekalian jadi subjek gitu ya, kadang-kadang. Jadi ini dari depan ini researchers ini subjek, have begun ini verb. Kepanjangan. Have begun ini verb. Studying itu gerund ya. Have begun studying. Sudah mulai apa? Mulai studying ini gerund ini. Terus studying apa? What the effect of light is on human circadian system. Jadi ini sebenarnya ini kayak noun ini klausa dari sini. What the effect of light is on human circadian system. Udah ada is di sini. Jadi kita nggak boleh ambil yang ada is lagi ya. Nah, jadi it is coret-coret. Dia coret. Yang B itu juga coret. Kenapa? Karena affects-nya ini kata kerja. The light affection ini kayak cahaya memberi efek gitu kan. Ini kata kerja. Yang ada kata kerjanya coret pokoknya ya, karena udah ada kata is. Nah, oke, udah ya. Number 8. Langsung nanti. Makasih Bu ya Allah, kompak banget ada di sini. Ya Allah. Ya, terima kasih Bu. Okay, let's go to number 8. If calcium
Oxide remains exposed to air, blah blah blah, to calcium carbonate. carbonates. Jawabannya apa? C. C. Kok C sih? Yang benar apa yang betul? Iya betul deh. Oh, iya. Lihatnya B. Oke, ini jawabanmu tadi apa? C juga. Oke. Kok kamu jawab C kenapa? Oh, ini ada pelajarannya ya? Ada di Apa? pelajaran. Iya ada. Namanya apa? Lupa. Namanya conditional sentence. Ya. Ini yang dihafalin ini aja. If ini konektor, subject verb, subject verb. Atau dibalik subject verb, if subject verb. Nah, gini aja. Ini sering keluar di ini. Kayak gini. Sering sekali. Sebenarnya itu cuman kayak permainan pola sebenarnya tuh. Cuman karena kita nggak familiar dengan kata-kata itu terus nggak tahu artinya, terus baca kalimat tuh bingung sendiri gitu loh, kadang-kadang gitu. Jadi kan abis if ini kan udah ada subjek kan, abis if ini calcium oxide. Terus predikatnya remains ya. Udah belakangnya itu nggak usah dipikir, terus koma, terus ada harusnya ini kurang ini ya. Ini kok langsung tuh gitu kan? Kan harusnya subject verb gitu ya. Jadi di sini tuh kita tuh nyari subject verb. Udah kita pilih yang subject verb, yang C. It's subject, tense-nya verb ya. Yang lainnya salah ya. Oke. Oke, kita ke number 9. Summarily. Ini buat siapa aja? Oh iya. Diminum aja. Iya. Nah, tak minum ini. Minum dulu ya. Iya. Summarily, letters as contracted. Used, itu bukan as, itu used. Used. Concentrated. Concentrated nitric Acid. blah blah blah, get off Poisonous fumes. Ya. Ini harus dibedakan, ini kalau as itu yang ini. Kalau ini use. Kayak gitu bahasa Inggris itu ya. Jadi kita bingung kenapa? Karena kok bacanya kok nggak ada rumusnya gitu ya. Kapan U dibaca A, kapan U dibaca U gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kalau kata ini, suka nonton, tahu Sasha Stevenson nggak? Enggak. Sasha Stevenson itu kayak ini, dia itu blog apa namanya, vlogger, YouTube vlogger gitu, orang Kanada. Itu dia juga bingung, jadi dia tuh gimana saya menjelaskan kok kadang CH dibaca keh, kadang dibaca ceh gitu kan. Iya. Terus U dibaca U, kadang dibaca A, kadang dibaca gitu ya. Terus itu karena nenek moyang kami dulu bikin bahasa Inggris sambil minum vodka gitu katanya. Nggak, itu dia bercanda aja sih. Tapi itu kan ya itulah bahasa Inggris kayak gitu. Jadi nggak ada rumus bacanya gitu ya. Ini jawabannya apa yang betul? Jawabannya C, birthday. Kalau jawabanmu? B, dan they. Oh, cuman jawabannya tuh udah setengah betul karena sebenarnya nih yang kita cari kan gini ya. Yang kita cari ini gini, ini bagus saja ya. Ini polanya adalah subject verb, then subject verb gitu ya. Then-nya konektor ya. Jadi bagian depan some early batteries ini subject, used ini adalah apa? Verb ya. Terus di sini kok ada koma, terus di sini kok ada verb ya nih ya. Ini verb give off itu verb. Berarti kan kurang subjek sama konektor ya. Kalau subjek doang misalnya kita ngisi yang A, subjek doang. Kan jadi nggak punya hubungan ya. Padahal harusnya punya hubungan. Jadi A udah gugur. Kalau kita isi yang D, they had. Kok had ketemu sama verb 2? Iya. Nggak bisa ya. Had itu harusnya ketemunya sama given gitu ya. Verb 3 kan harusnya. Coret juga. Tinggal B sama C. Jadi kalau jawabnya B itu, kalau jawabnya B itu sudah setengah betul. Sorry, ini saya salah. Ini tuh polanya but.
Tapi sebenarnya kalau mau main pola aja dan itu betul. Nah, sekarang kita pakai artinya ya. Jadi ini artinya baterai-baterai zaman dulu itu mengeluarkan concentrated nitric acid gitu ya. Menggunakan concentrated nitric acid. Today, tetapi mereka mengeluarkan gas yang beracun. Nah, itu kan harusnya tetapi gitu. Iya. Jadi sekarang kita jawabannya antara B dan C, kok bisa C itu karena kita pakai artinya. Tapi kalau cuma pakai pola aja sebenarnya B itu betul ya. Karena pola itu subject verb dan subject. Itu betul. Itu pola yang ada. Oke. Jadi kita main pola. Iya. Tapi kadang-kadang harus sampai makna ya. Karena sebenarnya grammar itu membawa makna. Jadi arti kalimat itu penting. Oke. Oke ya, lanjut. Let's go to number 10. The sun protected by an object blah 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 in a periodic way involves more than the simple sine wave. Sine wave ya, wave. Jawabannya adalah C. B. Jawabanmu apa? C. C. Oh, I see. I see kenapa Zahran jawabnya C. Karena kalau verb itu harus ada to be-nya gitu. Iya. Iya. Padahal tidak selalu. Hmm. Jadi verb ing itu harus ada to be-nya kalau jadi predikat. Ini bukan predikat ini adjektif. Ya. Ini gimana? Bentar. Ini itu subjeknya adalah kata the sound ya. Predikatnya adalah apa predikatnya? The sound produce bukan predikat. Ini kalimatnya reduksian. Jadi kan kalimat itu ada kalimat simple paling gampang. Terus kalimat klausa banyak ini juga agak gampang. Akhirnya kalimat yang klausanya banyak tapi direduksi. Nah, itu jadi sulit ya. But let me tell you, ini predikatnya adalah kata involves. Terus ini apa ini? Produced by an object vibrating in a periodic way. Itu namanya itu post modifier. Atau kalau namanya dalam grammar itu ada namanya ya sebenarnya. Jadi ini produce ini verb 3, tapi dia adjektif. Namanya past participial phrase. Ini verb ing, tapi adjektif namanya present participial phrase. Tapi nggak usah mikir namanya ya. Verb 3 phrase sama verb ing phrase gitu aja. Ini verb ing. Ini verb 3. Nah, terus ini udah sama mikirin ini. Sorry. Verb 3 yang direduksi kayak gini itu diartikannya di apa-apain. Kalau verb ing itu kebalikannya. Kebalikannya di apa-apain apa? Kebalikan apa? Di apa-apain. Ngapa-ngapain kan? Ya. Ya, verb ing itu ngapa-ngapain. Ketika itu di apa-apain. Bingung nggak? Agak bingung. Oh, agak bingung ya. Nggak apa-apa. Ini kan sebenarnya kalimat ini pendek ya. Ini cuman bilang the sound involves bla bla bla, belakangnya nggak usah ya. Jadi suara itu meliputi bla bla bla, meliputi more than the simple sine wave, lebih dari sekedar gelombang sine wave gitu aja kan. Nah, sekarang the sound yang seperti apa? The sound yang produced by an object, yang diproduksi oleh sebuah objek yang bergetar dalam periodic way ya. Ini saya tak kasih bentuk panjangnya ya. Ini ada bentuk panjangnya sebenarnya. Di sini aja. Oke, di sini. Ini nomor 10 ini bentuk panjangnya. The sound which is produced by an object which vibrates
gitu. In a periodic way involves more than the simple sine wave. Nah, ini kalimat panjangnya kayak gini. Coba dibaca dulu sama Zahra ya. Dibaca aja dalam hati. Bingungin nggak? Kenapa? Bingungin nggak? Iya. Oh, bingungin. Mm-mm. Kirain gini, ini ada konektornya berapa konektornya? Konektornya ada 3. Mana? 1, which 2, Which itu which 3. more than itu masuk bukan? Oh, bukan. Itu Bukan. kata ini apa namanya ya? Kata buat membandingkan gitu. Oh iya deh. Bukan konektor. Oke, yang ada konektornya nih kita kurung ya. Iya. Jadi yang ada konektornya tuh berarti bukan bagian utama dari kalimat. Which is produced by an object. Which is ini menjelaskan objek ini. Jadi ini kurungannya 2. Yang ini miliknya ini, yang ini miliknya ini, gitu. Nah, jadi ini verba, terus ini adalah subject. Sama diraba-raba maknanya ya. Jadi suara yang diproduksi oleh sebuah objek yang bergetar dalam periodic way meliputi lebih dari the simple sine wave. Nah, terus ya ini kan bentuk panjangnya aja udah bikin bingung ya. Iya. Sekarang yang bentuk panjang ini direduksi biar tambah bingung ya. Bentar, tak pakai pensil. Reduksian itu sulit. Jadi karena klausennya dipanjangin dulu habis itu direduksi. Jadi buat orang asing kan sulit jadinya kan. Kita kan orang asing. Ini jadi mereduksi itu adalah menghilangkan konektor sama tubinya. Konektor ini dihilangkan. Jadi ini kan is produce kan namanya kata kerja pasif, tapi tubinya harus hilang, tinggal tersisa 3. Nah, sekarang ke belakang. By an object which vibrate. Vibrate kan verb 1 tambah S kan? Ini which hilang. Which hilang. Kalau ini mau bertahan begini nggak bisa. Ini karena bergetar itu kan ngapa-ngapain ya. Dia beraktivitas. Itu harus menjadi verb ing. Jadi vibrating. Nah, jadi ini reduksian itu, kalau klausa yang direduksi itu pasif. Pasif itu berarti kan to be tambah verb 3. Di sini ada konektornya dulu ya. Itu konektor sama tubinya harus singkirkan, tinggal tersisa verb 3. Ya. Nanti itu namanya adalah verb 3. Anggap aja frasa verb 3 phrase. Nah, kalau aktif itu kan ngapa-ngapain. Itu kan biasanya bisa verb 1 tambah S, atau verb 1 atau verb S, atau to be verb ing ya. Semuanya ini kalau direduksi, ini harus hilang, subjeknya harus hilang dan nanti hasilnya jadinya verb ing. Tapi bukan verb ing ini ya, ini cuma frasa atau dia tuh cuma adjektif aja sebenarnya. Maksudnya bukan kata kerja. Karena kalau kata kerja kan harus ada tubinya ya. Iya. Sebentar. Kalau Zara pusing nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Pusing nggak? Pusing. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nanti lama-lama akan paham karena mungkin grammar tuh kayak gitu, Zahra. Grammar tuh butuh waktu gitu loh buat mencapai. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba satu hari langsung paham. Oh, ini reduksi ya, nggak bisa juga. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang number 11. Yeah. Prior to the discovery of splitting in 1846, surgery was done, blah 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 was still continuous. Jawabannya adalah Yang A. Jawabanmu? C. Kok jawab C kenapa? Enggak, apa ya? Nebak aja tadi. Iya, antara A sama C, tapi antara A. bedanya gimana? Oh kalau iya. A, C?
while itu diikuti oleh subjek verb. Sementara during artinya sama ya sama during ya. During itu diikuti oleh noun phrase. Atau kalau nggak noun phrase ya bisa gerund verb ing aja. Ini. Nah, ini sini aja. Buat Zara aja ini. Nah, ini masalahnya berarti masalahnya kan di sini ya. Nah, itu noun phrase cuman kumpulan kata benda kayak tadi atau subject verb. Nah, gini kan ada the patient, ada was kan? Di sini udah ketahuan, oh di sini ada verb. Berarti ini belakangnya yang ini masuk yang atas ini berarti. Berarti di sini kurang while sama subject. Tapi tadi udah ini ya, udah mendekati sih kalau udah berpikir ini mungkin C gitu ya. Oke, ini berpola juga ini. Prior. Wah, ini kalimatnya ada berapa klausa nih? Prior to the discovery of anesthetic in 1846, surgery was done. Coba saya mau tanya Zahra, itu ada berapa klausa? A udah dipakai ya, A udah dimasukkan ke kalimat ada berapa klausa? Kok berapa klausa? Salah. Sorry. Konektornya ada berapa? Oh iya. Kalau was tuh nggak masuk ya? Was Was. itu tuh be, bukan konektor. Kata itu maksudnya kata kerja. Ya. Dua. Satu apa? Yang pertama? Prior to. Betul sekali. Yang kedua, while ya. Oke, betul sekali. Berarti kalau ada dua konektor, klausanya ada Satu. tiga. Kan kalau ada satu konektor, klausanya dua. Kalau ada dua konektor, klausanya tiga. Coba kita cek ya. Ini biar Zara nggak bingung. Nanti kedepannya kayaknya soal grammar tuh panjang-panjang kayak gini soalnya. Reading aja sekarang udah reading anak SMA ya. Sekarang tuh udah sehalaman. udah kayak TOEFL, udah mungkin lebih panjang dari TOEFL. TOEFL aja cuman sekarang emang dituntut ini loh literasi soalnya. Ini loh TOEFL tuh cuman kayak ini nggak ada ini nggak dari Ding-nya, Ding. TOEFL tuh cuman seginilah soalnya. Mungkin seginilah teksnya gitu ya. Gitu loh. Nah, itu tadi udah kayaknya udah hampir setara TOEFL tadi soal-soalnya. Ya. Kalau yang lebih panjang lagi ada namanya IELTS itu sektor 3 lembar. Gitu. Sekarang emang itu ya. Enggak apa-apa. Ini saya tak ini ya menunjukkan nomor 11 itu ada berapa klausa ya. Jadi ini gini. Prior to the discovery of anesthetic in lalalala gitu ya. Ini kan cuma ini kan klausanya cuma dua, Ding. Karena prior tuh sorry ya. Prior itu tuh konektor yang bisa diikuti oleh ini kumpulan frasa aja ini. Tapi betul klausanya apa namanya? Konektornya ada dua. Surgery was done while the patient ya ini was still conscious. Nah ini kan satu klausa ini. Terus ada while, terus ini satu klausa. Ini klausanya cuma dua sih. Ini satu, ini dua. Ini prior itu tuh masuknya konektor, tapi dia masuk ke nganu preposisi. Apa? Sebelum. Sebelum. Jadi karena konektor itu gini, karena konektor itu ada dua, satu preposition. Preposition tuh yang bisa diikuti oleh kata benda, dan dua itu conjunction. Nah, conjunction tuh yang belakangnya harus klausa. Nah, gini. Jadi ini kalau diartikan kan sebelum penemuan anestesi gitu kan di tahun lalu operasi was done itu dilakukan selama
pasien masih conscious apa conscious? Sadar. Jadi sebelum penemuan anestesi itu operasi itu dilakukan ketika pasien masih sadar gitu ya. Jadi sambil belajar sejarah ya nih mungkin ya. Jadi bisa bayangin kan orang dioperasi tapi sadar gitu Iya, ya. sakit. Sakit banget ya. Anestesi itu penting ya. Oke. Ini tadi Zahra belum semua kan? Iya, kayaknya sudah. Oke. Nomor Nomor 15 ada yang nomor 15 salah. ini sama ini. Oh, 13 sama 15. Iya. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Oke, yuk kita ke number 12. The drastic. Drastic. Kasihan masih sakit. The The drastic. The drastic, the kind of the paper helps to illustrate what blah 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 to the ecosystem of the North American continent. Jawabannya adalah So, C. Jawabannya udah betul ya? hmm, C. What has happened? Kok tadi milih C kenapa? lebih cocok aja dari kata-katanya. Mungkin kita udah sering dengar what happened gitu ya? Yeah. What happened gitu ya? Bisa what happened, bisa what has happened, bisa what is happening gitu kan? Iya. Nah, ya. Kalau yang A nggak dipilih karena nggak ada tubinya ya. Iya. Nah, kalau ini betul ya. Jawabannya betul. Ini penjelasannya ini basic decline of the beaver helps to illustrate what bla bla bla. Nah, ini udah masuk non clause ini udah. Ini udah sulit loh ini, tapi kamu betul loh. Namanya non clause. Jadi non clause itu klausa anak kalimat tapi dia ini terlalu bulat ini ya. Tapi dia bisa menduduki fungsi sebagai kata benda. Itu namanya non clause. Nomor 12. Nanti Zahra nanti bisa browsing di YouTube atau di artikel di Google. Suka browsing nggak? Kurang. Oh, kurang suka browsing? Kadang kalau misalnya lagi nyari apa, cuman kudu aja sih kalau browsing. Non clause. Sekarang harus banyak browsing. Nah, terus nonton video di YouTube juga video yang ngomong native speaker itu loh pakai bahasa Inggris itu banyak kok sekarang native speaker yang bikin video grammar. Tapi yang ngomong tuh native speaker. Atau kalau belum pengen itu bisa yang non clause tapi yang ngomong orang Indonesia ada di Kampung Inggris Pare gitu loh. Di YouTube-nya Kampung Inggris gitu itu ada banyak. Nanti biar ini ya, biar bacanya juga jadi benar juga. Jadi ini subjeknya adalah the drastic decline of beaver ya. Jadi penurunan dari beaver. Beaver tuh kayaknya hewan apa ya? Apa sih? Yang ini yang suka di pohon itu kayaknya sih. Jadi penurunan beaver yang drastis, ini kata benda, frasa benda tepatnya, helps to illustrate, membantu mengilustrasikan what has happened to the ecosystem of the North American continent. Apa yang telah terjadi pada ekosistem di benua Amerika. Ini sulit penjelasannya emang sih ya. Ini polanya subject, verb. Nah, terus ini mulai what ini adalah non clause. What subject. Meskipun what has happened sebenarnya ya has happened aja verb aja ya. Verb aja cuman rumus aslinya tuh what subject verb ya. Karena ini kenapa kok nggak ada subjeknya karena what-nya itu sekaligus sebagai subjeknya gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu sorry ya ini tak gini ya. Ini kita lihat kalimat ini terus kita biasanya non clause itu dimulai dengan kalau nggak what, who, why kayak gitu yang WH gitu non clause itu. Terus kita kenali dulu oh ini konektornya terus ini kita kurungin gitu. Terus coba satu klausa ini satu konektor satu buat ke belakang itu kita ganti dengan kata benda satu kata benda aja. Misalnya kita ganti dengan ini saya mau bilang the tree tapi kok nggak cocok ya the phenomena gitu ya.
Misalnya kita ganti dengan kata the phenomena kok cocok, berarti ini adalah non clause gitu ya. Jadi the district of the beaver helps to illustrate the phenomena. Cocok. Berarti ini buat ke belakang ini adalah non clause karena cocok setara dengan noun. Ini kan noun ya atau non phrase gitu karena adanya non phrase. Ini adalah non clause namanya ya. Ya. Ini soalnya soal TOEFL ini. Ya. Ya. Sekarang tapi udah emang harus seperti ini sih sekarang itu. Nggak bisa santai-santai bahasa Inggris ya. Iya. Nggak kayak zaman saya sama tuh bahasa Inggris tuh gampang banget ya. Dia juga sering bilang kok sekarang lebih susah gitu loh bahasa Iya, Inggrisnya. beda kurikulum. Kalau kalau kayak saya sama Bunda dulu kan kurikulum 94 dulu zaman SMA. Terus mulai 2004 itu udah kurikulumnya udah ke yang jenis teks, baca teks, pemahaman kayak gitu. Terus grammarnya juga udah naik, sekarang udah enggak. Zaman dulu kan cuman apa sih? Cuman subjek verb gitu ya. Sekarang udah klausannya udah bertingkat gitu zaman sekarang. Oke, kita ke nomor 13, coba dibaca dulu. The use of shorthand that are in the Middle Ages because of blah 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 Witchcraft. Jawabannya adalah yang D. Yang D. Kalau jawabanmu apa? A. Kalau bahasa Inggris tuh kayak bingung mau pemilihan ini atau ini gitu loh. Betul, betul. Ya itulah masalahnya. Mungkin tadi udah lihat kata because of ya? Nah ini masalahnya because of sama because itu beda. Tahu bedanya? Kalau because itu diikutinya oleh subject verb. Because itu subject verb. Karena because itu tadi. Because itu jenisnya conjunction. Kalau because itu preposition. Yang ini tadi mana tadi? Nah ini. Ini because of tuh ada di sini. Ini because di sini ya. Nah, jadi itu tuh dua hal yang berbeda gitu. Meskipun artinya sama. Nah, kalau because of preposition itu diikutinya oleh noun phrase atau noun gitu ya. Noun itu kata benda ya. Noun phrase itu frasa benda atau verb ing itu gerund itu. Ini maksudnya verb ing gerund ya. Karena verb ing itu ada verb ing ada banyak ya verb ing itu. Verb ing itu ada kata kerja ya, ada verb ing, ada adjektif juga ada verb ing gerund. Oke, ini kan because of. Kita udah harus di sini jangan bentuk klausa baru gitu ya. Jangan subject verb. Berarti kalau yang ini kan udah jelas subject verb ini nggak boleh dipilih. Ini associate ini verb ya, verb nggak boleh dipilih. C ini imagine the associate ini juga verb. Yang A ini subject verb lengkap ya. Yang B ini verb sama objeknya. C ini verb sama objeknya. Yang D ini apa ini gitu ya. Association itu adalah noun kan? Kata, benda. Terus imagine itu apa? Imagine itu verb 3, tapi dia jadi adjektif. Jadi kalau diartikan itu hubungan yang di apa-apain gitu. Jadi asosiasi yang dibayangkan gitu ya. Dengan witchcraft itu penyihir kan. Jadi gini, penggunaan shorthand died out. Ini saya kecepatan nggak sih Sarah? Enggak, oke. Died out ini verba, terus the use of shorthand ini subjek kan. Penggunaan shorthand itu hilang pada Middle Ages because of dikarenakan asosiasi yang dibayangkan dengan penyihir. Jadi shorthand itu apa sih shorthand itu saya nggak tahu juga ya. Pokoknya penggunaan shorthand itu hilang di Middle Ages karena waktu itu shorthand itu diasosiasikan dengan sihir gitu. Nah, jadi kita harus mencari di sini yang noun gitu ya. Noun aja atau non phrase gitu ya. Kalau bisa noun berarti non phrase bisa lah. Ini non phrase ini namanya.
NP ini noun phrase. Noun phrase ini namanya. Ya. Udah noun phrase nggak bingung kan? Dengan Agak bingung. Oh, nggak bingung. Nanti coba cacing-cacing dulu aja. Iya. Noun phrase itu apa namanya? Kayak gini loh. Misalnya ini girl ini noun apa noun phrase? Apa? Girl. Noun apa noun phrase? Habis. Noun. Noun ya. Nah, noun itu cuma satu kata. Oh, Nah, terus a girl. Kok gede sih? A girl itu apa a girl? Lah, a girl. Noun apa noun phrase? habis. Noun phrase, betul. NP ya. Sudah jadi noun phrase. Tambah lagi, tambah panjang lagi. A beautiful girl. Tambah panjang lagi. Noun apa noun phrase? Habis. Ya, noun phrase. Pokoknya noun phrase itu noun sama pengiring-pengiringnya Oh gitu. iya. Sama depannya sama belakangnya itu noun phrase. Nanti browsing nanti banyak contoh juga ya di internet itu banyak contoh. Misalnya, iya, oh banyak sekali lah. Di YouTube juga banyak. Saya juga udah bikin video ini pakai ini. Ya. Tak kasih lihat ya. Oh iya. Tak kasih lihat video saya nih. Ini YouTube yang satunya. Bentar. Gitu. Bukannya ini speaking sih ini yang Primanda Dewanti aja. Yang Primanda Dewanti. Nah, ini kan udah. Nah, ini yang Primanda Dewanti ini. Ini tuh saya masuk ke ini kan sudah saya bagi-bagi soalnya playlist. Terus masuk ke EAP series ini. Ini noun phrase ini. Ini noun phrase. Ini noun phrase versi seperti apa contohnya gitu ya. Mari kita lihat pada tabel. Noun di situ mempunyai keterangan sebelum, yaitu pre-modifier, dan keterangan sesudah, post-modifier. Contoh yang pertama, kata members mempunyai pre-modifier some dan post-modifier of the parliament. Some members of the parliament, sebuah noun phrase. Contoh kedua, presiden mempunyai pre-modifier the dan post-modifier of Indonesia. Noun phrase-nya adalah the President of Indonesia. Gitu kira-kira. Terus noun phrase itu lebih kecil dari kalimat ya. Ada bisa jadi subjek kayak gini. Ini noun phrase semua ini ya subjeknya ya. Maria's hat is expensive. Kan noun phrase ya Maria's hat. Ini artinya apa? Maria's hat is expensive. Topinya Maria. Topinya Maria mahal. Mahal. Iya. Yang mahal topi apa Maria? Topi. Topi betul sekali. Yang mahal topi karena kepalanya kan head. Jadi noun phrase itu punya kata benda inti satu terus sama penjelas depan sama penjelas belakang gitu ya. Kadang-kadang cuma penjelas depan doang punyanya. Kadang-kadang cuma penjelas belakang aja. Tapi harus ada noun itu intinya noun sebenarnya. Jadi intinya kata-kata benda. Oke, gitulah kira-kira ya. Oke ya, nomor 13 clear ya. Nanti dilihat lagi. Nomor 14 sekarang. A yacht is steered with a rudder, blah blah blah, the flow of water that passes the hull. Jawabannya D. Jawabanmu juga D? Oke, udah betul. Kok jawabnya bisa D kenapa? Lebih cocok. Cocok gitu aja ya? Sebenarnya nih gini. A yacht is steered. Ini kan subjek verb ya. A yacht ini subjek, is steered ini verb. Dengan sebuah rudder terus kita lihat belakang. The flow of water that pass the hull. Ini that pass the hull ini udah satu klausa ini nggak usah diutek-utek. Berarti kita masalahnya di sini. Ini kalau kita cuman mau milih kata kerja doang, berarti nanti terjadi double predikat sama is steered ya. Jadi kita perlu ada
konektornya, dan ada kata kerjanya. Ya, kita perlu which and kata kerja. Which and verb. Oke, ini dikurungin. Ini tuh sebenarnya menerangkan kata ruder. Jadi which ini ya, which apa namanya, which deflects the flow of water. The flow of water kan aliran air, ini kata benda. That passes the hal, yang melalui hal. Hal itu apa sih? Nggak tahu lah, pokoknya hal ya. Jadi sebuah kapal itu disetir dengan sebuah rudder yang mendeflekkan aliran air yang melalui the hull gitu. Ya kita sambil meraba-raba mengartikan, meskipun ngartiinnya nggak terus harus betul gitu, tapi ada ini ya, oh masuk akal, oh ini sebuah anu yang anu-anu gitu ya. Mengartikannya masuk akal gitu. Tapi kenapa A salah? Karena kalau which, kalau ini kan deflect ini sebagai verb ya. Ini deflect ini sebagai verb. Which-nya itu sebagai konektor sekaligus subjek. Jadi ini ya konektor iya, ya subjek iya. Ya. Nah, kalau misalnya mau yang A, itu kan seharusnya kalau verb ing pengen jadi predikat itu dia harus punya to be. Jadi harusnya which is deflecting gitu. Ya, jadi verb ing yang harus punya to be itu yang siapa sih gitu ya? Yang dia tuh jadi predikat. Ya. Verb ing yang jadi predikat itulah yang harus jadi predicate ya, atau verb ya. Predicate itu sama dengan verb ya. Itu yang harus punya to be. Nah, gitu. Kalau tadi kan kita ketemu verb ing tapi nggak ada to be-nya tadi, tapi kan tadi kata benda langsung verb ing yang ngapa-ngapain gitu kalau diartikan ya. Itu kan bukan verb ya kalau itu. Nah, kalau ini harus ada to be-nya kalau karena ini sebagai verb ini ya. Pusing? Nggak apa-apa. Ini berarti saya sarankan Zahra belajar pakai buku TOEFL aja ini ya, pakai buku ini aja. Nanti insya Allah nanti ini tuh bergraded gitu ya. Jadi mulai dari kayak gini subjek verb kayak gini lah. Terus nanti mengenali kesalahan, ini benar apa salah, correct incorrect. Terus nanti ada soal. Jadi belajar grammar kayak mulai dari bawah lagi. Nah nanti makin ke atas, ke atas, ke atas. Apakah nanti akan bingung? Ya pasti akan ada bingung, tapi paling nggak itu kayak ada sistematis gitu loh. Sistematisnya terjaga gitu. Nggak apa-apa, nggak apa ya. Itu oke ya. Saya juga pusing aja anak saya kalau ya. Anak saya tuh, aduh. Cowok nggak mau belajar, pusing ajarnya. Kelas 12 ya sih? Iya sama. Mau kuliah juga. Tapi sekarang ini nanti malah mau pergi. Jadi suka main. Ke gym, nge-gym gitu. Ya, jadi aduh ini deg-degan juga nih, gimana besok dapat universitas apa enggak gitu. Itu kan dibimbelin dia. Ya, dibimbelin sih. Yes. Semoga ya. Semoga. Kalau sama saya sendiri malah nggak ini ya. Kalau saya aja itu sebel gitu loh. Jadi ini tak kasih soal ini, soal dikerjain. Gitu. Aduh. Ya, oke nomor 15 ya. Yeah. For the speed and sudden Acceleration. the accelerator pump its additional gasoline from the food chamber into blah 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 above the venturi tube. The venturi tube gitu ya. Ini kan kayak itu judul, tahu suka Harry Potter nggak? Enggak. Harry Potter and the Chamber of Secret. Nah, gitu kan chamber bacanya. Besok ditambahin, besok ini ya sering-sering nonton video yang itu. Yang pembahasan grammar. Sama nonton film. Nonton filmnya yang kayak Harry Potter gitu aja. Yang anak-anak gitu ya. Harry Potter. Terus apa lagi yang anak-anak ya?
Karena banyak di internet tuh banyak juga yang nggak anak-anak gitu kan. Terus nyanyi juga, nyanyi itu bikin ini loh pengucapannya bagus gitu loh. Jadi kayak tahu Justin Bieber? Tahu. Ya kayak misalnya gini. Kan kan kalau saya punya murid kan kadang-kadang gini, kok gini ya Miss ya? Kok Justin Bieber tuh lagunya kok gini ya? Jadi gini, my mama my mama don't like you and she likes everyone gitu kan. Kok my mama don't like? Kok nggak doesn't like? Ya itu salah grammarnya gitu. Jadi kayak bisa ah gitu ya. Jadi bisa memeriksa grammar-grammarnya lagu-lagu gitu ya. Kan orang jadi sebenarnya orang Amerika, orang Inggris kalau ngomong tuh nggak terus grammarnya betul gitu enggak. Jadi mereka nggak kayak kita kalau ngomong apa maksudmu kan nggak kita nggak kayak gitu kan? Iya. Apakah kamu ingin makan siang? Kan kita nggak kayak gitu ngomongnya kita makan siang ya. Jadi kayak gitu loh bahasanya tuh bahasa non formal gitu. Mereka juga gitu. Mereka grammarnya nggak bener kalau ngomong gitu ya. Kalau bikin lagu juga. Ya. Tapi karena kita dituntut untuk materi kan kita untuk study ya kita harus betul ya kalau untuk study. Jadi saya dulu di Inggris kalau ngomong saya termasuk melidit grammarnya betul terus. Oh iya. Jadi mereka malah kok mereka ngomongnya pendek-pendek ya gitu ya kadang-kadang. Tapi kalau untuk nulis memang harus betul grammarnya ya. Oke, ini jawabannya adalah B ya. Iya. Jawabanmu apa? C. C. Oh, kenapa kok jawab C? Entah tadi kan udah nyoret yang B, tapi kok Heeh. kayak C. Kalau C itu kayak agak panjang nggak sih? Oh, karena panjang gitu mungkin ya. Mungkin ini kita ini aja abis kan ini ada preposisi into ya. Cara hack paling cepat tuh setelah into itu diikuti oleh kata benda. Ini diikuti noun atau non phrase. Preposisi itu diikutinya oleh noun atau non phrase ya. Jadi above the venturi tube di atas venturi tube. Nah, di sini cuma noun aja. Cuman kita cuma butuh kata benda aja. Nah, di sini yang kata benda adalah yang B. Yang lainnya tuh mirip-mirip. Meskipun mirip tapi beda loh. Coba yang A. Yang A itu ini the air ini subjek plus ini kata kerja. Jadi ini mengalir. Udara mengalir. Yang C ini juga the air ini subjek is flowing. Kata kerja juga kan? Sama aja kayak yang A. Kalau yang D ini kata kerja sama objek. Nggak ada subjek. Ya, jadi yang kita cari itu sebenarnya cuman ini aja. Ini NP ya, non phrase. Non phrase. Ya, kayak kata benda kan. Terus kita raba-raba artinya ya. For stop, for top speed and sudden acceleration untuk kecepatan yang paling tinggi dan akselerasi yang mendadak gitu kan. Ini jadi kadang-kadang kita harus mengerti artinya juga karena untuk menciptakan rasa, sense. Supaya kalau pas tes itu nggak usah mikir grammar tapi jawabannya betul semua gitu. Biar rasanya tercipta gitu ya. Untuk stop speed dan sudden acceleration di accelerator pump pompa accelerator ya feeds itu artinya makan gitu ya. Tapi ini pokoknya feeds ini kata kerja ya. Makan mungkin menggunakan additional gasoline, bensin tambahan from the float chamber dari ruangan float ke gitu kan ke airflow, aliran udara above the venturi tube. Jadi yang B itu flow-nya itu sebagai aliran. Kata benda, aliran udara. Sementara yang A, C, D itu flow-nya kata kerja semua, mengalir gitu. Kata kerja semua. Oke, sekarang begitu ya. Gimana? Pusing? Iya. Nggak apa-apa. Ya udah ini. Ya. Ya. Ternyata lama ya bahas grammar ya. Iya. Ini buat ini aja dikerjain buat besok aja ya. Ini dikerjain. Iya. Terus besok kita koreksi. Ini sekarang mencari kesalahan ya. Iya. Ini error recognition or mencari kesalahan. Pernah lihat soal kayak gini nggak? Pernah ketemu belum? Pernah. Oh ya. Ini ada nomor 16 sampai nomor 40. Nah, sebenarnya ini udah saya siapin bahan reading juga. Nah, ini juga saya tinggal aja nih berarti.
Ini bahan reading. Buka reading kan? Ya. Nah, coba kita readingnya juga mulai dari bawah aja ya. Ini jadi mulai dari ini pemahaman kenapa reading itu penting gitu intinya gitu ya. Nanti dibaca ya tapi ya. Comprehension itu bagian dari kehidupan kita. Jadi sebenarnya reading itu kita di jalan aja reading terus sebenarnya ya kan. Baca rambu-rambu lalu lintas, baca iklan, itu reading semua. Nah, terus di sini kita dikenalkan dengan teknik scanning. Tahu scanning? Iya. Scanning itu udah diajarin sama gurunya ya. Scanning. Scanning. Jadi skimming itu membaca untuk mencari ini kan ide general ya. Kalau skimming untuk mencari ide yang spesifik. Nah ini soalnya scanning ini. Soal scanning karena ini kayak gini ini kan scanning. Scanning ini ya. Oke. Buat ini ya, ini buat kita bahas besok semoga ini ya, semoga waktunya nyanda ya. Jadi berarti kayaknya saya simpulkan ini Zahra ini programnya ini grammar harus wajib, ini grammar wajib. Terus reading itu tadi kok saya lihat contoh soal UTBKA readingnya itu ada yang panjang, itu kayak readingnya tuh panjang-panjang. Terus ada yang teks fungsional itu kayak readingnya atau kayak teks pengumuman gitu ada ya? Teks Pengumuman atau teks surat email gitu ada. Iya, nah kayak gitu. Jadi teksnya tuh ada dua macam berarti teks yang ini saya juga sekali terus di sini boleh ya? Iya. Teksnya itu ada dua macam. Jadi ada functional text. Functional text ya kayak surat, email kayak gitu. Terus ada academic text. Yang panjang-panjang ya academic itu yang bikin pusing itu. Tapi dua-duanya bikin pusing anyway. Dua-duanya tuh bikin pusing sebenarnya ya. Tapi ini oke lah karena ini functional kita sering ketemu di kehidupan sehari-hari. Kalau yang ini full baca. Gitu. Ya kira-kira begitu programnya grammar sama reading gitu ya. Nah grammarnya nanti saya mau pakai buku ini. Buku structure dari Tuvelongman ini kenapa? Karena ini tuh enak karena ini mulai dari yang paling gampang dulu terus nanti diajak untuk mengenali kesalahan di sini, diajak membenarkan kalimat dulu. Terus habis itu adalah soal latihan kayak gini. Soalnya anyway sulit-sulit ya, tapi harus bisa. Harapannya kalau pas belajar soalnya sulit itu kalau pas real test gampang ya harapannya gitu. Zara punya nomor HP? Punya. Apa nanti saya kirimin file ini ya? Oh iya. Nomor HP-nya? Bentar. Saya catat dulu. Nomor HP. Bentar. Tapi ini nanti gimana dicoret gitu? Dicoret aja. Dicoret yang salah coret aja. Terus kita bahas besok ya. Atau kalau mau harusnya ini gitu nggak apa-apa. Oh iya. Harusnya ini. Isinya ini. Nomornya berapa? 0823 0823 2497 2497 6596 6596 0823 2497 6596. Ya. Terus disimpan ya. Ini punya gimana sih? Malah telepon dulu. Add contact nah gini. Zahra. Sama IT gitu ya. Iya. Ya mungkin itu dulu untuk sekarang ya. Thank you very much. Semangat selalu. Ya. Ini cipin tahunya aja. Ini buat sendiri nih. Kayaknya beli. Oh. Ini Zara mau nggak? Iya. Taruh cipin tahunya aja.
Yang kedua semuanya atau gimana? Itu semua. Nggak apa-apa ya, belajarnya banyak. Bisa nggak apa-apa. Ini simpen dulu.